Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zinatul Hayati Eka Putri dengan NIM 3042246 akan menampilkan storytelling saya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Etika Administrasi Publik yang mana diampu oleh Ibu Artadini Akmal, MPA. Sore itu, hujan baru saja berhenti mengguyur halaman kampus. Di sebuah sudut kantin Fakultas Ilmu Sosial, beberapa mahasiswa duduk melingkar dengan laptop terbuka. Gelas teh yang mulai dingin dan ekspresi wajah lelah khas akhir semester. Di layar salah satu ponsel mahasiswa, sebuah berita sedang diputar, gambar daerah bencana di Sumatera Barat. Rumah-rumah rusak, warga yang mengungsi, dan beberapa pejabat yang datang meninjau lokasi. Kalian lihat ini nggak? Tanya Rani, mahasiswa administrasi negara semester 6, sambil memiringkan layar ponselnya ke arah teman-temannya. Katanya ini anggota DPR yang lagi viral. Beberapa dari mereka ikut mendekat, bukan karena bantuan yang dibagikan, bukan pula karena pernyataan kebijakan yang disampaikan, tetapi karena satu hal yang terasa janggal. Rompi taktis yang dikenakan sang pejabat di tengah warga yang sedang berduka. Di bangku sebelah, Dimas yang sejak tadi diam menghela napas pelan. Aneh ya, di tengah bencana yang jadi sorotan malah bajunya, katanya. Kalimat itu membuat suasana hening sejenak, bukan karena mereka tak punya pendapat, tetapi karena semua menyadari satu hal. Bencana bukan hanya soal kerusakan fisik, tetapi juga soal perasaan, simbol, dan kehadiran moral. Sebagai mahasiswa administrasi negara, mereka sering diajarkan bahwa etika tidak selalu tertulis dalam undang-undang. Etika hadir dalam hal-hal kecil termasuk cara seorang pejabat berdiri, berbicara, dan ternyata berpakaian juga. Apa yang dikenakan seorang pejabat bukan sekedar kain dan resleting, melainkan pesan simbolik yang ditangkap publik sadar atau tidak. Di ruang kelas, dosen mereka pernah berkata, dalam administrasi publik, simbol adalah bahasa yang paling cepat dipahami masyarakat. Saat itu Rani mengangguk tanpa banyak berpikir. Namun sore ini kalimat itu kembali terngiang. Di lokasi bencana, masyarakat tidak membutuhkan sosok yang tampak heroik atau superior. Mereka membutuhkan kehadiran yang membumi, yang menunjukkan empati, kesederhanaan, dan rasa hormat atas kehilangan yang mereka alami. Ketika seorang pejabat hadir dengan atribut yang identik dengan militer atau keamanan, pesan yang sampai justru berlawanan. Jarak, kekuasaan, dan pencitraan. Padahal dia itu wakil rakyat sipil, bukan petugas SAR, bukan tentara. Ujar Rani pelan. Disinilah etika citra publik bekerja. Penampilan pejabat menjadi representasi lembaga negara. Ia bukan lagi individu bebas, melainkan simbol dari kekuasaan yang seharusnya melayani. Rompi taktis yang mungkin dimaksudkan untuk fungsi praktis justru berubah makna ketika dibaca oleh publik yang sedang terluka secara emosional. Alih-alih menunjukkan kesiapan membantu, ia dianggap menunjukkan ketidaksensitifan. Di bangku kantin itu, para mahasiswa mulai menyadari bahwa etika kepatutan bukan soal benar atau salah secara hukum, tetapi soal pantas atau tidak pantas secara moral. Dalam konteks bencana, kepantasan menjadi sangat sensitif. Masyarakat yang berduka memiliki harapan etis yang tinggi terhadap pejabat publik. Mereka ingin melihat empati, bukan performa. Ketika perhatian publik beralih dari penderitaan korban ke penampilan pejabat, maka ada sesuatu yang gagal. Bukan hanya pada level individu, tetapi pada etika administrasi publik itu sendiri. Fokus yang seharusnya tertuju pada korban justru terpecah oleh simbol yang keliru. Dimas menutup laptopnya berlahan sambil berkata,
Kalau niatnya baik, tapi caranya salah, dampaknya bisa tetap buruk. Orang jadi ragu ini beneran peduli atau cuma mau terlihat peduli. Keraguan publik itulah yang paling berbahaya. Dalam etika administrasi negara, kepercayaan adalah fondasi utama. Sekali publik meragukan motif seorang pejabat, maka akuntabilitasnya ikut terkikis. Bukan hanya akuntabilitas administratif, tetapi akuntabilitas simbolis, kemampuan pejabat untuk hadir dan bertindak sesuai harapan moral masyarakat. Di kelas teori, mereka mempelajari bahwa akuntabilitas tidak selalu berbentuk laporan atau angka. Kadang ia hadir dalam gestur, pilihan kata, dan pilihan busana. Di lokasi bencana, simbol solidaritas jauh lebih berarti daripada simbol kekuasaan. Sore semakin gelap, lampu-lampu kampus menyala satu persatu. Percakapan di kantin itu perlahan berubah dari diskusi ringan menjadi refleksi yang lebih dalam. Mereka membayangkan diri mereka sendiri di masa depan sebagai birokrat, analisis kebijakan, atau bahkan pejabat publik. Aku jadi mikir, kalau suatu hari kita ada di posisi itu, hal kecil seperti ini bisa menentukan cara publik menilai kita, ujar Rani. Tidak ada yang langsung jawab, karena pernyataan itu bukan untuk dijawab saat itu juga, melainkan untuk dibawa pulang, direnungkan, dan disimpan. Kasus ini bagi mereka bukan sekadar viral di media sosial. Ia menjadi studi kasus hidup tentang bagaimana etika administrasi publik bekerja dalam dunia nyata, tentang bagaimana benturan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab simbolis dapat merusak kepercayaan publik, tentang bagaimana penampilan yang keliru dapat menutupi niat baik, bahkan menggaburkan peran seorang wakil rakyat. Di akhir hari, para mahasiswa itu menyadari satu pelajaran penting. Administrasi publik modern tidak hanya menuntut kecakapan teknis dan kepatuhan hukum, tetapi juga kecerdasan etis. Kecerdasan untuk membaca situasi, memahami emosi publik, dan memilih simbol yang tepat. Karena di saat-saat paling rapuh seperti ketika bencana melanda, masyarakat tidak menilai pejabat dari apa yang ia klaim, tetapi dari apa yang ia tunjukkan. Dan seringkali yang pertama kali berbicara bukanlah pidato atau kebijakan, melainkan cara seorang pejabat hadir di hadapan rakyatnya. Baiklah, itulah storytelling saya untuk tugas ini. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.